Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas A, mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan. Kami akan membahas mengenai baku mutu lingkungan pupuk padat di UD Kawungsari Agro, Dusun Salakan, Desa Kalisalak, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Menurut Pasal 1 Angka 13, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, baku lingkungan hidup merupakan batas ukuran atau zat, energi, makhluk hidup, atau komponen yang harus ada atau bahkan pencemar yang keberadaannya ditenggang dalam suatu sumber daya tertentu yang berperan dalam unsur lingkungan hidup. Selain itu, ada pula baku mutu lingkungan menurut Arif tahun 2014. Baku mutu lingkungan juga berperan dalam upaya preventif dalam pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan. Baku mutu lingkungan ini terdiri dari beberapa macam, di antaranya yaitu baku mutu air limbah, baku mutu air, baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lainnya. Sebelum membahas baku mutu lingkungan pupuk padat yang dimiliki oleh Pak Anto, kelompok kami membahas mengenai pupuk bokasi yang diproduksi oleh Pak Anto di tempat usahanya. Pupuk yang digunakan oleh Pak Anto merupakan pupuk bokasi atau bahan organik kaya akan unsur hayati, di mana pupuk ini sendiri benar-benar murni dari kotoran, buah, dan urin murni. Buah yang digunakan yaitu buah pepaya, nanas, pisang, mojo, pelem, dan gadung. Bahan yang paling utama yang digunakan oleh Pak Anto yaitu kotoran kambing murni. Kandungan pupuk kandang yang digunakan oleh Pak Anto itu memiliki kandungan unsur nitrogen, fosfor, dan kalium, di mana masing-masing presentasinya itu berbeda. Dalam pembuatan pupuk padat, memiliki mutu tersendiri karena menggunakan SOP atau standar operasional prosedur yang dimiliki oleh Pak Anto dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan kemurniannya bisa terjamin. Standar operasional prosedur yang dilakukan dalam pembuatan pupuk padat ini yaitu yang pertama, kotoran itu masih basah, lalu dijemur sekitar 3 bahkan sampai 30 hari ke depan. Lalu baru bisa diproses dalam fermentasinya. Waktu penjemuran tersebut itu tergantung dari kelembaban yang dimiliki oleh pupuk itu sendiri. Setelah itu, pupuk difermentasi menggunakan dolomit dan mikroba yang dibuat oleh Pak Anto. Mikroba yang digunakan oleh Pak Anto biasanya menggunakan E4, akan tetapi E4 ini proses jadinya harus menunggu 2 bulan terlebih dahulu. Jadi, Pak Anto menggunakan mikroba yang dibuat sendiri karena proses jadinya itu hanya memakan waktu selama 2 minggu. Mikroba tersebut bisa bekerja dengan baik apabila pupuk diletakkan atau ditempatkan pada lokasi yang tidak terlalu panas atau kondisi yang lembab dan tidak langsung di bawah matahari serta tidak terkena oleh hujan. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir matinya mikroba. Proses fermentasi yang dilakukan oleh Pak Anto dalam pembuatan pupuk padat ini yaitu dilakukan dengan menggunakan cerobong supaya uapnya yang keluar. Ada pula yang ditutup dan dikontrol supaya panasnya tetap terjaga. Setelah itu, proses pembalikan pupuk bisa dilakukan 3-5 hari sekali, bahkan bisa sampai seminggu. Kotoran-kotoran tersebut harus difermentasi selama kurang lebih 1 bulan, tetapi idealnya itu memang 1 bulan.
Jika waktunya lebih lama dari waktu 1 bulan, maka pupuknya itu akan semakin bagus. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena mikroba itu membelah diri. Jadi proses mitosis dan meosisnya itu sangat cepat. Dan mikroba itu membelah diri atau beranak pinak lebih banyak. Untuk itu prosesnya pada suhu yang lembab. Itu lebih bisa dijamin keberhasilannya. Apabila pupuknya itu kering, maka pupuk itu tidak bisa digunakan. Karena mikroba yang ada di dalam pupuk kering itu tidak membelah diri atau tidak hidup. Perlengkapan yang digunakan dalam pembuatan pupuk padat oleh para pekerja yang ada di Pak Anto yaitu adalah sarung tangan, masker, dan sepatu boot. Perlengkapan tersebut itu merupakan perlengkapan keselamatan guna menghindari adanya kecelakaan yang tidak diinginkan saat waktu bekerja. Sedangkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk padat yaitu adanya mesin penggiling pupuk murni, kemudian angkong, kemudian bahan yang digunakan yaitu pupuk kandang kambing murni. Yang bagus yaitu berwarna hitam, tidak berbau, dan teksturnya remah. SOP yang sudah dibuat sudah cukup untuk diterapkan dalam pembuatan pupuk padat di tempat usahanya. Sekian pemaparan materi atau informasi mengenai baku mutu lingkungan pupuk padat di UD Kaungsari Agro, Dusun Salakan, Desa Kalisalak, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.